Halo teman-teman semuanya, kembali kita bertemu di persekutuan kita, Persekutuan P3MI Gloria Medan. Untuk itu teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan kita, saya undang teman-teman semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat bersekutu dengan-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan tenang dan sukacita ya Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, kami tidak pulang dengan sia-sia dan mendengarkan ibadah ini tidak sia-sia Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mars P3M. P3M muliakan Tuhan, angkat salib serta mengikut Tuhan. P3M teguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua godaan. Sering bilang puji Tuhan, mencari laskar Kristen yang benar. P3MI penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan, tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang tetap muliakan Tuhan. Hai teman-teman semuanya, Allah itu baik bagiku, Allah itu baik bagimu, dan Allah itu baik bagi kita semua. Untuk itu, saya undang teman-teman untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Your beautiful name, God. You are the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You did not earn heaven without us. So Jesus, you broke heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The felter before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. That could not hold you. The felter before you. You silence the boast of sin and
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Baiklah teman-teman semuanya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu ya teman-teman, mari kita tenangkan hati kita. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita, betapa indahnya Tuhan bagi kita, dan juga betapa indahnya teman-teman di mata Tuhan kita. Untuk itu teman-teman ya, mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan tenang. Kita katakan lagu pujian ini indah bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku dan bagi semua orang Tuhan. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kekuatan baru, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru ya Bapa, ada baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku ya Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Ya, shalom, pengen-pengen kalian. Shalom. Shalom ya. Ya, dihimbau semua kalau ikut kamera, supaya tahu nih kalian ada dengar atau enggak, ya. Nah, jangan-jangan nanti aku kok bahas setengah mati, lu malah main game, chatting, ya. Jadi oke, thank you ya untuk kerjasamanya. Ya kita berdoa ya. Allah Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah. Di dalam persekutuan yang indah ini, kami ingin mengenal Engkau, Tuhan yang indah, supaya hidup kami menjadi indah, Bapa. Terima kasih, Bapa, dengarkan doa kami. Saat ini kami mempersiapkan hati untuk mendengar firman. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diasah, Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang berkenan bagi-Mu dan menjadi membangun persekutuan PDGMI yang indah di hadapan. Terima kasih Bapak, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, wait, I was share screen up. Oke, sip. Ukoti ada ya? Oke, ya. Ya, thank you ya untuk Tuhan ya memberikan kesempatan sehingga boleh berkhotbah ya, sharing firman Tuhan, dan terutama juga thank you untuk Sonta Eka ya yang telah mengatur, memberi kesempatan sehingga Kimele kesempatan ya Kak pingin you. Apa di sini ada kalau lihat ya Hokkien olah, saya lihat di sini kayaknya nggak masuk ya. Ada nggak? Kalau ada coba ngomong sih, bantu. Kayaknya aku lihat nggak ada. Wah, oke. Dia bawa lagu tapi sendiri nggak ikut PDGMI ini. Gawat. Ya, oke. Coba di sini ping-ping ya. Ayo dulu lah. Ada nggak di sini yang ikut PDGMI di atas tahun? Wah, coba respon sih. Ada? Ada ya? Oke. Kalau di atas 2 tahun? Ada? Di bawah 2 tahun? Ada orang yang baru sini? Boa. Kalau pemain lama ya? Kada luar nya. Ya. Bercanda lah ya, jangan baper ya, bercanda doang. Ya. Nah, sesuai dengan waktu yang ada Lulang mengikuti PDGMI ya, saya ingin tanya nih. Nah, apakah PDGMI sudah menjadi persekutuan yang berkenan bagi Tuhan? Sudah atau belum? Yes or no? Yes. Yes. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, kalau begitu menurut Lulang, persekutuan yang indah itu persekutuan yang bagaimana? Ya, Tanwa akan mencari 5 jawaban ya. Satu orang jawab satu. Kong Wem ya, lu jawab ya. Nah, dari Wasing deh. Menurut persekutuan indah itu adalah persekutuan yang setiap anggota itu mempunyai relasi yang baik. Itu sih persekutuan yang indah. Nah, Lulang nih, coba Josie. Tayo ya. Apa ya yang kompak? Yang kompak. Menurut persekutuan indah Anson. Yang kompak. Kompak. Thank you. Stephen.
Apa ya? Ya. Ini persekutuan yang indah. Persekutuan yang kayak tadi lo kompak, terus tidak yang saling membangun lah, bukan kongki. Oke, thank you. Satu aja cukup. Jangan diborong semua. Jawaban gratis, tapi jangan diborong. Ya, saling membangun. Ya, dua ya. 3. Naha. Naha ada? Nah, ini nggak ada di tempat ini. Oke, Jos. Ya. Menurut Wah, yang bisa membuat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Yang bertumbuh ya. Oke, kerohanian, karakter yang bertumbuh. Oke. William Wijaya. Yes, I am. Ya. Menurut persekutuan indah itu persekutuan yang bagaimana? Persekutuan yang bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan. Oke. Thank you. Persekutuan yang mengenal Tuhan. Ya, pokok terakhir lah ya. Terakhir. Andrew deh. Andrew? Ada? Nggak ada? Ada. Oke, Andrew. Tempat berbagi untuk sharing dan saling menguatkan. Oke, tempat saling sharing, saling menguatkan. Ya, Ya. thank you ya. Thank you kalau nggak sia-sia ini didikan Contoh Eka ini. Saya rasa malam ini saya nggak usah khotbah lagi lah. Oke, next acara kami selanjutnya. Oke ya. Ya, thank you ya. Iya, jawaban kalian profesional banget ya, membangun, saling sharing. Ya, kalian. Nah malam ini nih sisiwa I sharing yaitu persekutuan yang indah. Persekutuan yang setahap demi setahap. Nanti ukyo lulang nama sih ya. Saya sebut dulu nama. Silakan Anda membaca ayat yang saya tuju ya. Oke, kita baca dulu ayat ketiga. Lai, Josie. Buikuy. Buku ya. 1 Yohanes 1 ya. 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 10. Ya. Oke. Oke, ayat 3. Dan inilah ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan damai, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, oke. Thank you. Nah, persekutuan yang indah ini saya ambil dari ayat ini. Menurut ayat-ayat ini, persekutuan yang indah itu pertama, itu adalah persekutuan yang bersekutu dengan Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Di sana dikatakan bahwa apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu, ya, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan ingat, ya, persekutuan kami itu berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan yang ada. Ya, persekutuan kami ini adalah persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu. Jadi persekutuan yang indah yang pertama-tama itu adalah kita harus setiap anggota
yang hadir di P3MI itu harus pastikan bahwa mereka itu bersekutu dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Nah, persekutuan itu berbeda dengan perkumpulan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, gitu ya. Dalam sudut pandang Alkitab, persekutuan adalah satu persekutuan yang berelasi dengan Tuhan. Ya, bukan hanya happy-happy bersekutu dengan sesama, tapi itu lebih ke bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian ya kita dapat simpulkan bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak berelasi dengan Tuhan, yang tidak ada relasinya, mereka tidak dapat menikmati persekutuan ini. Walau mereka bisa saja hadir di P3MI, bergabung dengan kita-kita semua, tapi mereka tidak dapat menikmati yang namanya persekutuan. Mereka hanya menikmati perkumpulan, ya seperti yang dilakukan oleh klub-klub. Kita menurut Alkitab ya itu bukan persekutuan di mana kita ngumpul bareng ya, ngobrol bareng, bukan program gereja, bukan hanya sebuah kegiatan, tapi tentang adalah kehidupan ya, bukan kegiatan melainkan kehidupan, yaitu berelasi dengan Tuhan. Jadi membangun persekutuan yang indah di mata Tuhan, kita harus pastikan bahwa setiap anggota P3MI yang hadir saat itu, mereka itu bersekutu dengan Tuhan, mempunyai relasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk memiliki relasi dengan Tuhan? Ya, kita baca ayat 8 dan 9. Cara untuk bersekutu dengan Tuhan ada di ayat 8 dan 9. Ya, Samuel Pangs, baca ayat 8 dong, tolong ya. Bisa? Ada? Nggak ada ya? Belum ketemu. Belum ketemu? Oke, tolong dibantu. Oh, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oke, thank you. Ayat 9 WJT, tolong. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, thank you. Ya, nah ini menceritakan bahwa bagaimana cara kita bersekutu dengan Tuhan, yaitu kita harus hidup atau tinggal di dalam anugerah Tuhan. Ya, hidup di dalam anugerah Tuhan adalah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana cara untuk hidup di dalam anugerah? Yaitu kita harus mengakui dosa-dosa kita. Ya, mengakui dosa itu bukan hanya mengakui dosa yang kita lakukan, tapi mengakui bahwa kita adalah status orang berdosa. Ya, status kita itu orang berdosa. Mengakui bahwa kita terlahir sebagai orang berdosa. Dan itu kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak mampu menyenangkan hati Tuhan dengan tindakan-tindakan kita. Ini penting banget loh kawan-kawan. Karena banyak ya, ada sebagian orang mengandalkan diri sendiri. Ini bukan hanya pada orang non-Kristen. Juga termasuk orang Kristen. Ya, saya bertemu beberapa orang Kristen. Dulu waktu muda ya, dia begitu semangat Tuhan, dia begitu mengandalkan anugerah Tuhan, tapi kemudian mereka merasa atau malah hidup di dalam perbuatan mereka, terutama ketika mereka bertemu dengan badai kehidupan. Ya, mereka akan langsung terpikir bahwa ini karena aku yang belum kuselesaikan. Wow, saya mungkin lupa memberikan persepuluhan, yo. Saya lupa memberikan persembahan. Makanya Tuhan menghukum saya. Oh, saya lupa membaca Alkitab kemarin. Makanya saya lupa berdoa malam saat itu. Makanya saya bermimpi yang buruk. Wow, yo. Awalnya kita tinggal di dalam anugerah Tuhan, tapi sadarkan kita semua bahwa kita sering sekali keluar dari hidup anugerah, lingkaran anugerah itu. Guys, bahwa perbuatan itu kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita itu tidak dapat mengurangi atau menambah kasih Tuhan. Kalau
kasih Tuhan itu dapat naik, turun, kurang atau bertambah, itu bukan Tuhan, guys. Itu orang, ya, orang kasih orang itu bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, untuk pemuda-pemudi ya, kalau nanti udah married gitu ya, kasih itu bisa berkurang, bisa pudar. Nah, saat ini udah married beda, gitu ya. Jadi kalau Tuhan itu nggak bisa berubah, kasih Tuhan itu sempurna. Nah, Tuhan ingin bahwa kita tinggal di dalam anugerah Tuhan dengan apa? Mengakui dosa kita, mengakui keterbatasan kita, mengakui ketidakberdayaan kita. Nah, sampai di sini ada problem, guys. Kok kayaknya Tuhan memaksa banget, ya, memaksa kita untuk mengakui kesalahan kita. Coba kita pikirkan. Tuhan ingin kita mengakui dosa. Lu akui dosa, lu diampuni. Lu tidak akui dosa, lu enggak diampuni. Kok Tuhan ngarep banget kita akui dosa sih? Yo, kok kayaknya memaksa banget, maksa kita ya untuk mengakui dosa. Ya, seakan-akan kalau orang kayak langsung, lu akui lu salah deh. Ya, lu akui deh, lu salah, memaksa. Ya gitu, itu kayaknya jahat banget ya kekasih kita kalau memaksa kita untuk mengakui kesalahan. Nah, Tuhan di sini kok kayaknya maksa mengakui kesalahan. Kalau Tuhan yang seperti itu memaksa kita mengakui kesalahan, kayaknya Tuhan itu Tuhan yang jahat, gitu ya. Sebenarnya tidak, guys. Tuhan di sini bukan memaksa kita mengakui kesalahan, tapi Dia sedang kebenaran. Ya, beda ya. Memaksa kita mengakui kesalahan dengan memaparkan sebuah kebenaran atau fakta. Faktanya apa? Bahwa kita itu memang manusia yang berdosa. Kita tidak berdaya. Dia sedang hanya memaparkan fakta. Nah, masa Tuhan ketika memaparkan sebuah fakta, kita memfitnah dia itu Tuhan yang jahat? Kan nggak mungkin. Seperti seorang guru sedang memaparkan ya jawaban-jawaban, menunjukkan jawaban-jawaban soal-soal kita itu salah. Ya, oh ini jawaban yang benar, jawabanmu salah. Gitu ya. Masa guru kalau menilai jawaban kita berkata bahwa guru itu jahat sih? Tidak mungkin, bukan? Nah, kalau Tuhan sedang memaparkan sebuah fakta bahwa kita adalah orang berdosa, ya, itu bukan memaksa kita, memaparkan sebuah fakta supaya kita mengakuinya. Ya, ketika kita mengakui, kita tinggal di dalam anugerah Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengakuinya? Apa yang terjadi? Ya, coba lihat ayat 10. Ya, boleh minta Mini baca untuk ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oke, thank you ya. Nah, ketika Tuhan memaparkan sebuah kebenaran, jika kita tidak mengakuinya, kebenaran itu, kita menjadikan Tuhan itu ya, bukan dosa saja kita tidak diampuni karena kita tidak mengakui kesalahan atau dosa, kita menjadikan Tuhan sebagai pendusta, gitu loh. Tuhan sudah mengatakan kita status orang berdosa. Nah, kalau kita berkata bahwa kita bukan, kita menjadikan Tuhan itu sebagai pendusta. Wow, ini gawat sekali, guys, gitu ya. Nah, oleh sebab itu cara untuk bersekutu dengan Tuhan pertama, tinggallah di dalam anugerah Tuhan dengan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dia yang setia, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita bisa tinggal di dalam anugerah Tuhan. Nah, selain tinggal hidup di dalam anugerah Tuhan, kita harus hidup di mana lagi? Ya, coba baca ayat 6 dan 7. Ya, 6 dan 7. Stephen baca ayat 6. Silakan. Ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Oke, thank you. Ayat yang ke-7, silakan Tiffany. 7
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oke, thank you ya. Nah, untuk bersekutu dengan Tuhan yang pertama-tama kita tinggallah di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua adalah kita bukan hanya hidup di dalam anugerah Tuhan, tapi kita juga dituntut untuk hidup di dalam terang, gitu ya. Untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita wajib untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Bukan hanya hidup di anugerah Tuhan, tapi kita juga harus hidup di dalam terang. Nah, masalahnya timbul, apa itu yang dimaksud dengan hidup di dalam terang? Apa maksudnya? Ya, kita selalu dinasihati hiduplah di dalam terang, gitu ya. Nah, apa sih hidup di dalam terang itu? Coba lihat pasal kedua. Ya, kita lihat secara konteks. Pasal kedua. Ayat 9 sampai 10. Saya minta baca Elvelda, baca ayat 9. Ada Felda? Nggak ada. Citra? 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Oke, thank you. Ayat 10, coba Joshua. Ayat berapa contoh? Ayat 10. Oh ya, 1 Yohanes ya. Ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Maaf, baru pulang sampai rumah. 1 Yohanes 2. Oke, nggak apa-apa. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Oke, thank you. Nah, jelas ya di sini ya. Di sini dijelaskan bahwa apa itu hidup di dalam terang. Yaitu barang siapa berkata bahwa ia di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, sebenarnya dia nggak hidup di dalam terang, melainkan hidup di dalam kegelapan. Nah, kecuali ya yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Ya, gitu ya. Dan dia tidak ada penyesatan. Wow, jelas bahwa hidup di dalam terang itu adalah mengasihi saudara kita, ya, mengasihi saudara-saudari seiman kita, gitu loh. Mengasihi orang-orang itu di dalam hidup di dalam terang. Kenapa? Karena persekutuan itu bukan hanya persekutuan yang indah, itu bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tapi itu juga bersekutu dengan sesama, yaitu orang percaya, gitu ya. Hidup yang pertama ya bersekutu dengan Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, persekutuan yang indah itu pasti bersekutu dengan saudara-saudari yang seiman. Jadi persekutuan yang indah itu mencakup dua hal. Yang pertama berelasi dengan Tuhan, yang kedua itu bersekutu dengan sesama. Nah, untuk bersekutu dengan sesama, maka kita harus apa? Sharing kasih, kawan-kawan. Kita harus sharing kasih. Ya, kita harus saling mengasihi. Sharing kasih yang kayak mana sih? Banyak hal, ya. Misalnya menolong orang saat susah. Wow, ini sangat umum bukan? Ini orang-orang non-Kristen juga sedang melakukannya. Tapi sadarkah kawan-kawan bahwa memberi itu tidak susah. Ya, asal kamu punya uang, kamu sudah bisa memberi. Kalau begitu kasih, kalau hanya dibatasi memberi, ya, maka orang miskin yang kelaparan itu tidak dapat berbuat kebaikan. Dia sendiri makan aja susah, satang ngucap bepa, yo, kayak mana dia bisa menolong orang lain? Nah, jadi dalam kekristenan sharing kasih bukan hanya menolong orang atau memberi sedekah kepada orang lain, ya, berbeda ya. Kristen sharing kasih itu lebih daripada itu. Bukan hanya memberi sedekah, tetapi apa? Yaitu menyangkal keegoan kita, ya, membuang kebencian kita,
membuang segala kepahitan kita terhadap seseorang. Nah, di dalam P3MI, ya, bayangkan kalau di P3MI itu ada saling membenci, ya, ada yang dibagi kelompok-kelompok, maksudnya ini partai aku, kamu kelompok sana, gitu ya. Ya, saling membeda-bedakan kelompok. Wow, ini saling membenci, ya. Ini adalah persekutuan yang tidak indah, kawan-kawan. Betapa pahitnya persekutuan itu apabila ada anggota P3MI itu saling membenci. Itu nggak bisa, ya. Membenci itu kita hidup di dalam kegelapan, bukan di dalam terang, ya. Tentu kita nggak bisa juga bersekutu dengan sesama. Jadi yang pertama-tama kita harus sharing kasih supaya kita bisa bersekutu dengan sesama kita. Hangatnya atau dinginnya sebuah P3MI, ya, persekutuan, itu Anda itu berperan penting di dalamnya. Anda harus mengambil peran untuk sharing kasih supaya persekutuan P3MI itu menjadi persekutuan yang indah, yang berkenan, yang hangat di dalam Tuhan. Nah, selain sharing kasih, kita juga harus sharing apa? Kita harus sharing Injil, kawan-kawan. Ya, seperti yang tadi Andrew katakan, persekutuan yang indah itu ya sharing firman Tuhan, sharing Injil, sharing yang saling menguatkan. Ayat 3 saya bacakan untuk Anda. Pasal 1 ya, kembali lagi ke pasal 1 ayat 3 yang tadi. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu. Untuk apa beritakan? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Oh, nampak ya, jelas kawan-kawan ya. Bagaimana kita supaya bersekutu dengan sesama? Yaitu apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Akan itu kepada supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Ya, dengan kami ya. Dan persekutuan kami itu adalah persekutuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi jelas untuk bersekutu dengan sesama, kita bukan hanya harus sharing kasih, tapi kita juga sharing Injil. Kenapa? Sebab Injillah yang menyatukan kita. Pertama-tama menyatukan kita dengan Tuhan. Yang kedua menyatukan kita sesama. Ya, Injillah yang menyatukan itu. Tanpa Injil, maka tidak ada persekutuan. Ya, tadi saya sudah jelaskan apa itu persekutuan. Injil yang ada itu hanya perkumpulan, ya, klub-klub gitu loh. Tanpa Injil itu juga bahwa maka malam ini kita tidak mungkin berkumpul di sini. Di Zoom ya, tanpa Injil maka malam ini Anda hanya buang-buang waktu, kawan-kawan. Di luar sana lebih banyak ada perkumpulan yang lebih indah mungkin ya, yang lebih menarik, bukankah begitu? Ya, di sini dengar khotbah, ya, bosan dan ngantuk, kawan-kawan. Tapi Injillah yang membuat kita bersatu. Injillah yang membuat persekutuan malam ini itu berbeda dengan persekutuan atau perkumpulan yang dilakukan oleh orang lain, guys. Jadi jangan ya atau kalau ingin membuat gereja itu lebih bermakna, maka jangan fokus kepada kegiatan-kegiatannya, melainkan menyajikan hal-hal yang tidak disajikan, yang tidak bisa disajikan oleh perkumpulan orang yang di luar sana. Tapi ini bukan berarti nggak boleh ada kegiatan, ya tidak ya, jangan salah paham. Tapi jangan terlalu fokus kepada kegiatan itu, ya. Tapi fokuslah kepada Injil supaya kita berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama. Ingat, ini gereja bukan klub, gitu ya. Jadikan sebuah klub menjadi gereja, tapi jangan jadikan gereja sebagai klub. Oke, saya ulangi ya. Jadikan klub itu menjadi gereja, tapi jangan jadikan gereja menjadi sebuah klub. Kenapa? Ya, caranya bagaimana? Ya, yang tadi saya sudah sharingkan, ya, yaitu bangunlah persekutuan yang indah. Yaitu bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita harus tinggal di dalam anugerah Tuhan dan terus hidup di dalam terang. Ya,
Hari ini Anda tinggal di dalam anugerah Tuhan. Jangan sampai Anda keluar dari lingkaran anugerah ini. Ya, yang ketika mengandalkan diri sendiri, bisnis bangkrut, halangan, yang kita terpikir, oh mungkin aku lupa memberi persembahan. Wow, ini berarti Anda sedang menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan itu. Wah, aku lupa berdoa, ya. Makanya aku mimpi buruk. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan dengan berdoa. Tidak, kawan-kawan. Ya, Tuhan Yesus mati demi kita semua, jauh dari kita melakukan semua itu. Kalau Tuhan bisa ngambek, maka dari dulu Anda dan saya sudah binasa. Tidak akan bertahan sampai saat ini. Ada satu tindakan yang dapat kita, yang pantas dipuji? Tidak. Ya, tidak. Jadi menyenangkan hati Tuhan, tinggallah di dalam anugerah Tuhan. Dan hiduplah di dalam terang supaya kita bersekutu dengan sesama. Bagaimana cara bersekutu dengan sesama? Jadikan PDGMI menjadi persekutuan yang indah, yaitu sharinglah kasih. Ya, keegoan kita. Buang segala ya. Bayangkan kalau PDGMI itu ada saling membenci. Itu sangat pahit, kawan-kawan. Kalau aku yang dibenci, ya, aku nggak akan datang ke PDGMI. Aku enggan datang. Ya. Nah, yang kedua, sharinglah Injil. Sebab Injillah yang membuat bersatu. Nanti kita akan sharing, ya. Ada 3 yang akan dibagikan oleh ketua kelompok Anda yang akan dipimpin, ya, oleh ketua kelompok. Jawablah dengan jujur, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bangunlah persekutuan yang indah, ya. P3MI bisa menjadi persekutuan yang indah apabila Anda mengambil peran di dalamnya. Anda adalah anggota P3MI, jadi Anda harus atau wajib mengambil peran tersebut. Kita berdoa. Semoga Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Injil-Mu, Injil-Mu yang telah menyatukan kami, yang membenarkan kami di hadapan-Mu, sehingga kami bersatu dengan Engkau, memiliki persekutuan dengan Engkau, dan Engkau menyatukan setiap kami. Dengan darah Yesus kami menjadi satu keluarga, menjadi satu tubuh. Ajari kami untuk tinggal di dalam anugerah-Mu, Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat mengandalkan diri sendiri untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengakui semua itu, Tuhan, dan kami ingin terus tinggal di dalam anugerah-Mu. Dan ajarilah Tuhan, kami juga ingin tinggal di dalam terang itu, yaitu mengasihi saudara kami. Membuang segala rasa benci kami yang ada di dalam hati kami. Ampuni kami bila setiap anggota PDGMI ada yang tidak suka melihat anggota yang lain, sikap-sikap dan tindakannya, gayanya, cara ngomongnya. Ajari kami, Tuhan, dan ampunilah akan kami ketika kami membenci orang yang Engkau kasihi. Ketika kami tidak suka orang yang Engkau suka. Ampuni kami, Tuhan. Dan ajarilah kami, Tuhan, untuk selalu sharing kasih. Dan sharing Injil ke setiap teman-teman kami. Orang-orang yang percaya mereka membutuhkan Injil-Mu. Dan terutama juga untuk orang-orang yang tidak percaya. Supaya mereka juga mempunyai relasi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba mau mempersembahkan, membawa setiap anggota PDGMI ini ke dalam kehadapan-Mu. Bentuklah kami ingin turut campur di dalam pekerjaan-Mu, membangun persekutuan yang indah. Dan biarlah Tuhan P3MI ini memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you guys.